Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat hidayah, nikmat keimanan, sehingga kita bisa menjalankan syariat ini, kita bisa beribadah kepadanya, dan pada kesempatan malam ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Dan mari jangan kita lupa untuk perbanyak bersolawat kepada beliau, terutama pada malam Jumat seperti ini atau besok di hari Jumat. Perbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allah akan membalas untuknya 10 kali solawat. Makin banyak bersolawat kepada beliau, berkesempatan besar mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Seperti biasanya kita akan sama-sama membaca, mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita masuk pada dosa besar Al-Kabiratul Khamisatu wa Sittun. Dosa besar yang ke-65. Al-Jidalu wal Mura'ati, Al-Jidalu wal Mura'i wal Ladadu wa Bukala'i al-Qudat. Yaitu al-jidal, berdebat, wal mura'ah, lil ladad, berjidal, berdebat untuk permusuhan. Jadi bukan untuk mencari kebenaran, berdebat untuk permusuhan, untuk bangga-banggaan, cari menang-menangan. Wa wukala'ul qudatu, dan wakil yang dikirimkan kepada hakim, kepada qadhi alias pengacara. Dosa besar yaitu berjidal, berdebat untuk permusuhan, dan dosa besar sebagai seorang pengacara. Masya Allah. Ya, sebagai pengacara ini dosa besar. Nanti akan kita jelaskan. Semoga tidak ada yang ngantuk, jadi tidak salah paham. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjidal untuk permusuhan, berjidal untuk menang-menangan, ini ciri-ciri orang-orang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik yang berdebat hanya untuk mencari kemenangan, bukan untuk mencari kebenaran. Bahkan orang-orang munafik ini menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan cara bicara yang bagus, cara bicara yang intelek, sehingga orang-orang yang mendengar itu bisa terpukau. Padahal isinya adalah membolak-balikkan fakta. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sifatnya adalah berlapang dada. Dia tidak suka berdebat. Kalau itu memang benar, maka dia menerima, walaupun dia seorang yang terpandang ketika pendapatnya, argumentasi yang dia kemukakan ditolak, dan yang menolak itu mengemukakan hujah-hujah yang kuat, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
maka dia menerimanya. Dia berlapang dada, dia tidak mengedepankan egonya, tidak berusaha jidal, debat hanya untuk mematahkan pendapat orang lain. Ini bukan ciri seorang mukmin. Ciri seorang mukmin tidak suka berdebat. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil, di antaranya waqala Allah taala wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang membuat engkau kagum dengan perkataan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, dan mereka bersaksi atas nama Allah terhadap pandangan atau pendapatnya mereka itu. Jadi mereka ini sampai bersaksi atas nama Allah atau bersumpah atas nama Allah atas apa yang mereka yakini, kalau yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran. Wa huwa aladul khisam, padahal mereka paling membenci. Mereka adalah orang yang paling besar penentangannya terhadap agama Allah. Jadi kalau ketika bicara itu kita akan takjub ya, dengan cara bicaranya mereka. Bahkan mereka bersaksi atas nama Allah dengan apa yang mereka yakini, padahal di dalam hatinya paling benci, paling bermusuhan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang sebagian dari mereka itu sangat pandai berbicara. Lisannya fasih, menggunakan istilah-istilah, bahasa-bahasa yang intelek. Orang yang mendengarnya akan merasa kagum. Apalagi orang yang tidak terbiasa menggunakan kata-kata, bahasa-bahasa seperti bahasa yang mereka pakai. Maka seakan-akan yang mereka katakan itu adalah benar. Padahal mereka itu paling menginginkan agar agama Allah ini rusak. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, apabila engkau berpaling dari mereka atau mereka bertebaran di muka bumi, liyufsida fiha, mereka akan membuat kerusakan. Wa yuhlikal harsa wan nasl, ya, dan mereka akan menghancurkan harsa wan nasl. Ya, banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Inilah ciri-ciri orang-orang munafik. Dan ini bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini juga banyak orang-orang yang seperti itu. Seakan-akan mereka paling membela agama Allah. Ketika bicara di depan seperti orang yang paling cinta dengan agama Islam. Tapi di dalam hatinya adalah orang yang paling benci dengan agama Islam. Mengemukakan dalil-dalil, mengemukakan hadis-hadis Rasulullah. Kita mendengar itu benar, dalilnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar. Tapi untuk memahami ayat itu dipoles dengan subhat-subhat, dipoles dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang rancau, sehingga orang bisa salah jalan. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Agar kita selalu berhati-hati, tidak hanya terpukau, terkagum dengan cara bicara orang, tapi melihat kebenaran itu. Yang dia bicarakan itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Yang dia katakan itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Atau justru malah bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Ketika berbicara dengan sangat fasih, mengatakan semua agama ini akan masuk surga karena Allah itu Maha Penyayang. Di mana Allah yang Maha Penyayang bisa mengazab hamba yang Dia ciptakan sendiri di dalam neraka? Berarti Allah tidak adil. Dengan cara bicara yang seperti itu, ya orang yang tidak paham langsung mengiyakan. Oh iya, berarti Allah tidak adil ini. Kalau begitu ya semuanya akan masuk surga. Ada surga orang muslim, ada surga orang kafir. Ya, semuanya
akan masuk surga, cuma beda caranya saja, beda jalan ke surga saja. Jalannya berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu masuk surga. Nah, itulah syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang munafik di zaman kita sekarang ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun qasimun, dalam surat Az-Zukhruf ayat 58. Ma darabuhu laka illa jadala, tidaklah yang mereka beri itu dari perumpamaan kepadamu, orang-orang Quraisy, ya, memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa jadala, itu hanya untuk jadala saja, untuk debat saja. Mereka tidak ada keinginan untuk menerima kebenaran. Dalam hatinya tidak mau masuk Islam. Mereka mengemukakan pendapat mereka, mereka memberikan pandangan-pandangan itu hanya untuk jadalah saja, hanya untuk debat saja. Balhum qaumun khasimun. Ya. Akan tetapi atau bahkan mereka itulah suatu kaum yang khasimun, yang suka sengketa. Ketika menawarkan seakan-akan mereka itu orang yang paling suka damai, orang yang paling suka rukun. Padahal dalam tubuhnya mereka sendiri, mereka lah orang yang hobinya sengketa. Ini contoh orang-orang musyrik di Arab ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, gimana kalau kami menyembah Tuhan Anda 1 tahun dan gantian nanti Anda menyembah Tuhan kami 1 tahun. Daripada kita saling menyerang, daripada kita saling menjatuhkan, daripada kamu mencaci maki Tuhan kami lalu kami marah, mendingan kita cari jalan tengahnya. 1 tahun kamu sembah Tuhan kami, 1 tahun lagi kami menyembah Tuhan kamu. Adil kan? Jadi secara pandangan orang kira ini sangat adil. Ini solusi yang sangat terbaik. Wah, ini solusi luar biasa. Jadi solusi seperti itu kadang-kala tidak mempedulikan prinsip-prinsip agama Islam. Kadang-kala ditawarkan berbagai solusi, yang mana solusi itu hanya bersifat duniawi, bersifat manusiawi, tidak memikirkan gimana tentang hak-hak Allah. Biasanya solusi itu yang ditawarkan untuk memperhatikan hak-hak manusia saja. Tapi untuk hak Allah sama sekali tidak diperhatikan. Solusi gimana untuk memberantas perzinahan? Ya kita siapkan tempatnya secara khusus. Kita siapkan tempat yang mau berzina ya ke tempat situ gitu. Disediakan tempat lokalisasi. Atau untuk minuman khamar ditertibkan, yang mau khamar ya kita siapkan tempat khusus. Hanya memperhatikan hak-hak manusia saja. Supaya manusia yang lain tidak terganggu, mereka siapkan tempat khusus. Tapi sama sekali tidak memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah tidak mau dimaksiati, tidak boleh dimaksiati dengan larang-larang seperti itu. Justru malah memfasilitasi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebanyakan kita. Pengen cari solusi, sama sekali tidak mempedulikan hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam aturan Islam, ketika mau mencari solusi, mau bikin aturan, hak pertama kali yang diperhatikan untuk menimbang yaitu gimana hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan ini, hak Allah bisa dilanggar atau hak Allah dilanggar atau tidak? Ketika kita memutuskan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah atau tidak? Itu yang pertama kali. Dan itulah harusnya dalam kita menentukan semua aturan. Karena undang-undang kita juga sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya harusnya segala pertimbangan itu yang didahulukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak Tuhan dulu. Ini hak Tuhan terlaksana atau tidak? Kalau tidak terlaksana, solusi ini tidak boleh dipakai. Nah, ini orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kami menyembah Tuhan kamu 1 tahun, kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, seperti arisan keyakinan. Jadi bukan hanya arisan uang, ya, ibu, tapi juga arisan keyakinan.
Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga sama, tidak mungkin bisa menyembah Tuhan saya. Walaupun kelihatannya kalian menyembah Tuhan saya, tapi caranya seperti itu, maka kalian tidak bisa menyembah Tuhan saya. Atau kalau saya menyembah Tuhan kalian, maka sama sekali saya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip Islam jelas. Untuk menyembah Tuhan harus meniadakan semua Tuhan. Tidak boleh mencampur adukkan Tuhan. Harus satu Tuhan yang disembah. Sedangkan orang-orang kafir, mereka menyembah banyak Tuhan. Maka tidak mungkin mereka bisa menyembah Allah dengan cara seperti itu. Kalau mau menyembah Allah, tinggalkan agama kalian, tinggalkan keyakinan kalian, masuk Islam sebagai agama yang bertauhid, barulah kalian bisa menyembah Allah. Dan sampai pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian keyakinan kalian, untuk agama kalian, dan untuk kami agama kami. Nah, ini diantara orang-orang musyrik yang memberikan perumpamaan, memberikan pandangan, tapi itu semua hanyalah jadalah, untuk berjidal saja. Mereka sama sekali tidak ada keinginan untuk menyembah Allah. Ya, terbukti orang-orang yang menawarkan solusi seperti itu sampai dia meninggal dunia tidak beriman kepada Allah. Disebutkan ada sekitar 4 orang yang datang menawarkan kepada Rasulullah SAW, sampai meninggal dunia 4 orang ini tidak ada satupun yang masuk Islam. Berarti itu kan hanya pura-pura saja, dalam hatinya nggak ada keinginan untuk masuk Islam. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Dalam surat Ghafir ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang mendebatimu fi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, bighairi sultan, atahum, mereka itu berdebat dengan tanpa dalil, tanpa ilmu yang kami berikan kepada mereka. Jadi hanya ngeyel, berdebat tanpa ilmu, hanya pakai logika, hanya pakai pendapat mereka saja, tidak berdasarkan dalil. Inna fi sudurihim illa kibrun, sesungguhnya di dalam hati mereka hanya ada kesombongan. Mahum bibalighi, dan mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam berdebat itu harus berdasarkan dalil. Jadi kita sebagai orang Islam memang dibolehkan untuk berdebat. Jadi debat ini tidak mutlak hukumnya haram, tapi ada kalanya debat ini dibolehkan kalau dalam rangka untuk mencari kebenaran atau untuk membantah pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka dibutuhkan orang-orang yang ahli untuk berdebat, mematahkan argumen-argumen mereka. Tapi harus berdasarkan dalil. Jangan hanya berdebat dengan debat kusir. Jadi tidak melihat dalil yang dibawakan, tapi berdebat hanya untuk mendapatkan kemenangan. Maka disebutkan oleh Allah, inna fi sudurihim illa kibrun, sesungguhnya di dalam hati mereka itu hanya ada kesombongan. Jadi pengen dilihat, pengen diakui. Kalau dia menang, orang akan memuji-muji orang tersebut. Atau dia berdebat hanya pengen dapat kemenangan. Kalau dia menang, dia semakin semangat untuk debat, karena itu yang dia cari. Ketika dia menang, dia dapat kepuasan, dia dapat kenikmatan dari pujian-pujian manusia itu. Walaupun itu hanya imajinasi yang dia bangun dalam hatinya. Dia beranggapan kalau dia menang, kalau dia mengalahkan lawan debatnya, dia akan kelihatan unggul, kelihatan menonjol.
Sehingga itu yang dia kejar, dia cari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyindir orang-orang yang uh, suka berdebat ya, karena hanya untuk kesombongan, hanya untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kita berdebat dengan adab. Ada adab-adabnya ketika berdebat, yaitu dengan dalil hanya untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian berdebat dengan uh, adab, yaitu tidak dengan suara yang tinggi, tidak dengan marah-marah. Debat dengan mengemukakan argumen, tidak harus dengan marah-marah. Makanya Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wa qala ta'ala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian berdebat dengan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Jadi Allah sebutkan dengan ahsan. Jadi bukan hanya dengan baik saja, tapi dengan yang terbaik. Bisa jadi orang itu tertarik dengan agama Islam dengan akhlak, adab, cara berdebat yang terbaik. Inilah orang bisa tertarik dengan Islam. Jadi bukan hanya argumen yang disampaikan, tapi melihat adab orang yang berdebat itu, orang sudah tertarik. Ini Masya Allah. Walaupun dia belum sepenuhnya yakin dengan argumen yang disampaikan, tapi dari adabnya, dari cara bicaranya, orang sudah langsung tersihir dan mengikuti kebenaran Islam. Apalagi cara penyampaiannya bagus, argumennya kuat, dalil-dalilnya tajam, dalil-dalilnya itu mengena, sesuai, kemudian adabnya bagus, Masya Allah. Orang bisa banyak mendapatkan hidayah. Sebutkan ada orang yang berdebat dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dia bertanya kemudian dengan model pengen berdebat dengan Syekh bin Baz. Maka disampaikan oleh Syekh bin Baz dalilnya, ayatnya, hadisnya disampaikan dengan sangat tegas, dengan sangat lugas, jelas. Ini hukumnya ini dalilnya ini. Semua sudah dia sampaikan. Tapi orang ini masih terus berdebat, masih mencari-cari alasan. Maka Syekh bin Baz diam. Dia tidak berbicara lagi, dia hanya diam, dia merenung sambil menangis terisak-isak. Jadi ketika melihat Syekh bin Baz menangis terisak-isak itu, orang ini langsung tersentuh hatinya. Dia baru sadar yang dia sampaikan itu memang dia sengaja hanya untuk kesombongan saja. Pengen dilihat, pengen berdebat dengan ulama. Ketika melihat Syekh bin Baz ini menangis, dia tersentuh, akhirnya dia langsung minta maaf dan dia menerima apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz tersebut. Masya Allah. Jadi seperti itulah adabnya para ulama. Ketika disampaikan tidak bisa tembus juga ke hatinya, maka ya udah diam. Kemudian bisa jadi dalam keadaan seperti itu Syekh bin Baz ini mendoakan orang itu. Ketika disampaikan kok hatinya keras sekali, ya dia diam, kemudian dia doakan untuk bukakan hatinya ya Allah. Akhirnya justru dengan cara seperti itu malah Allah bukakan hatinya. Tapi kalau begitu debat, ketika disampaikan dalilnya secara kuat juga tidak menerima, kalau kita lawan lagi, maka yang ada hanyalah untuk membela diri sendiri, bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa ada orang yang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, kemudian berkata, "Wahai Imam, saya ingin berdebat dengan Anda. Kalau Anda kalah, maka Anda harus mengikuti pendapat saya." Kata Imam Malik, "Kalau saya yang menang, gimana?" Kata orang ini, "Kalau begitu, ya saya ikut pendapat Anda." Lalu kata Syekh bin Baz rahimahullah, kata Imam Malik rahimahullah, "Lalu kalau ada datang orang yang ketiga, kemudian dialah pendapatnya yang kuat, kita berdua kalah. Berarti kita harus ikut dia." Kata Imam Malik, agama ini enggak dibangun di atas siapa yang menang debat.
Agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan siapa yang paling pandai bicara, siapa yang paling jago mengatur retorika. Bukan itu agama dibangun. Agama dibangun di atas dalil. Kalau setiap siapa yang menang debat kita ikuti, hancur agama ini. Maka beliau mengatakan dalam ucapannya, ya laita syi'ri bi ay aqlin yuzanul kitabi wa sunnah. Ya. Dengan akal apa kita akan menimbang Al-Quran dan Sunnah, atau akal siapa yang kita jadikan untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah. Au kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap orang yang datang kemudian dia mengalahkan pendapat orang lain, lalu kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah hanya untuk mengikuti pendapat orang yang menang itu, maka ini bukan agama Islam. Ya. Baik. Kemudian disebutkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rajul ila Allah, inna abghadar rijalu ila Allah taala al-aladul khisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala aladul khisam, yaitu orang yang berdebat untuk permusuhan. Ini orang yang paling abghadur rijalu ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tadi kita singgung, termasuk wukalaul qudat. Orang yang suka berdebat itu termasuk para pengacara. Para pengacara inilah orang-orang yang suka berdebat di hadapan hakim. Walaupun mereka tahu argumen yang mereka sampaikan tidak benar, ataupun yang mereka bela kliennya itu berada di atas kesalahan, tapi mereka masih terus berdebat hanya untuk memenangkan kliennya itu, padahal kliennya terjatuh dalam kesalahan, sampai merubah yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itulah kerjaannya pengacara. Jadi pengacara ini sangat mengerikan. Orang yang mau jadi pengacara atau yang sedang jadi pengacara ini perlu waspada, sangat mengerikan. Karena kebanyakan pengacara itu yang dibela bukan karena kebenaran, tapi membela yang bayar, gitu ya. Bahkan yang bayar pun yang paling gede bayarannya. Yang bayarannya nggak terlalu gede, nggak dibela. Ya. Ketika ada dua yang datang untuk yang bermasalah, bersengketa, ada dua orang, kemudian dua-duanya hanya membayar satu pengacara yang sama, tapi pada akhirnya pengacara ini memenangkan orang yang paling mahal, yang paling besar bayarannya. Maka perlu waspada, hati-hati sebagai seorang pengacara, jangan sampai gara-gara harta dunia yang tidak ada gunanya, yang hanya sedikit itu bisa menyeret mereka ke dalam api neraka. Mengenai profesi sebagai pengacara ini memang sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Profesi jadi pengacara ini bukan hanya di zaman kita sekarang. Maka banyak ulama yang membahas tentang pengacara, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Jawajir membuat bab khusus tentang dosa-dosa pengacara. Walaupun ada hal-hal yang dibolehkan, tapi mereka mengemukakan dosa-dosa para pengacara, karena kebanyakan mereka terjatuh dalam dosa-dosa tersebut. Atau seperti Syekh Mashhur bin Hasan Ali Salman, beliau juga punya kitab yang membahas tentang seputar pengacara, Al-Muhammatu Tarikhiha fi nidami wa mauqifis syariatil islamiyah minha, yaitu pengacara, sejarahnya dan aturan pandangan syariat Islam tentang pengacara itu. Beliau mengemukakan hukum-hukum jadi pengacara itu. Beliau mengemukakan di antara yang beliau sampaikan, di antara yang pengacara itu hukumnya bisa jadi wajib.
Ya, pengacara itu hukumnya bisa jadi wajib kalau memang dia menolong kebenaran. Apalagi orang yang di atas kebenaran itu tidak pandai berbicara. Nah, di dalam agama Islam ada orang yang pandai bicara, ada orang yang tidak bisa atau tidak pandai berbicara. Sehingga bisa jadi orang yang tidak pandai berbicara ini padahal dia benar bisa disalahkan karena dia tidak pandai bicara. Sebaliknya ada orang yang pandai bicara ini walaupun dia di atas kesalahan tapi karena cara bicaranya bagus, penataan bahasanya bagus, dia malah dimenangkan. Jangankan pandai bicara ya, punya akhlak baik aja dikasih keringanan. Korupsi misalnya, punya akhlak yang baik. Korupsi ini kenapa tidak dihukum? Koruptor ini, karena koruptor ini punya akhlak yang baik. Apalagi ini sampai berkata-kata yang baik, ya, cara bicaranya bagus, bisa dikalahkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Sesungguhnya aku ini hanya manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kalian itu bersengketa di hadapan saya. Kalian membawa sengketa kalian ke hadapan saya. Dan bisa jadi sebagian kalian itu lebih pandai bicara, lebih pintar ngomong daripada orang lain. Sehingga aku memutuskan perkara sesuai dengan zahirnya. Maka beliau mengingatkan bagi orang-orang yang memang merasa salah, jangan menyalahkan orang lain. Jangan dia membohongi orang dengan hujahnya, dengan argumennya, padahal dia salah, dia sudah tahu betul-betul dia salah, tapi dia dengan cara itu Nabi SAW memutuskan perkara sehingga orang yang tidak salah itu menjadi salah. Dan ini ancamannya berat di hari kiamat. Orang yang seperti itu. Jadi pengacara ini bisa jadi wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak pandai bicara dan dia posisinya benar, maka seorang pengacara ini bisa jadi wajib dia membela orang itu di saat orang itu tidak ada yang membelanya. Maka dia bisa wajib untuk membela. Kemudian bisa juga sunnah. Pengacara ini hukumnya bisa sunnah. Dan banyak yang hukumnya haram. Ada yang wajib, ada yang sunnah, yang paling banyak yang haram. Ada juga yang mubah dan jenisnya. Di antara hal-hal yang menjatuhkan dalam keharaman, yaitu yang pertama membela kebatilan. Ini yang jelas-jelas haram. Kalau dia berhasil mengalahkan orang dengan yang benar, padahal dia salah, maka dia telah tolong-menolong dalam keburukan dan juga permusuhan. Dan seandainya kalau dia dibayar, maka dia telah memakan harta dengan cara yang batil. Nah, pengacara itu kan rata-rata memilih mana yang bayarannya lebih besar, tidak melihat apakah yang dia bela itu berada atas kebenaran atau di atas kesalahan. Yang penting ada celahnya, yang penting ada hukumnya, undang-undangnya, dia bisa mengotak-atik itu semua dan dia bisa meloloskan orang yang batilin. Dan itu sangat banyak. Bahkan kalau kasusnya semakin kelihatan salah, wah itu bayarannya semakin berat. Ya, Pak ya. Orang kalau sudah kasusnya sudah mulai kelihatan salah, maka dia rela bayar mahal seberapapun agar dia bisa lolos. Ya kan ada tingkatannya itu ya. Kalau pengacara itu kalau kasusnya klien yang itu sudah viral, wah itu bayarannya MM-an gitu. Kalau kasusnya enggak terlalu viral ya, itu murah-murah aja. Murah-murah pun di atas 100 juta gitu ya. Itulah pengacara itu ya.
Baik. Eh, nah ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW ciri-ciri orang-orang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik itu salah satunya apa? Idza khasama fajaro. Apabila bersengketa maka fajaro, fujur, yaitu curang. Kalau sengketa curang, itu orang-orang munafik. Nah, di antara ciri-ciri curang itu apa? Ya, membayar pengacara-pengacara yang membelanya di atas kebatilan. Nah, itu dengan cara-cara yang curang. Itulah orang-orang munafik. Baik, dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, fa idza kana ar-rajulu dza qudratin indal khusuma sawa'un kanat khusumatuhu fi dini aw fi dunya ala ayantasira lil batil wa yukhayyilu lisami annahu haq wa yuhawwinul haqqu wa yukhrijuhu fi siratil batil kana dzalika min akbahil muharramat wa min akhbathi khisalin nifaq. Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk berdebat, ya, berdebat, sawa'un kana khusumatu fiddin, apakah debatnya itu dalam urusan agama au fid dunya atau urusan dunia, ala ayantasira lil batil, sampai dia itu memenangkan kebatilan. Dalam urusan agama juga orang berdebat, berdebat tentang agama, tentang hukum, ya. Walaupun dia sudah tahu dalilnya itu tidak kuat, dalil lawannya itu yang lebih kuat, tapi dia berusaha dengan segala retorikanya sehingga orang itu bisa kalah, yang batil ini bisa menang. Ya. Baik. Atau dalam urusan dunia, ya seperti pengacara di pengadilan, walaupun dia tahu dia salah, kliennya itu salah, dia terus mencarikan dalilnya, mencarikan undang-undangnya untuk membenarkan kliennya itu. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa yukhayyilu lisami annahu haq, dan dia menghayalkan orang yang mendengar itu seakan-akan dia benar. Wa yuhawwinul haqqa, dan dia melemahkan kebenaran itu, wa yukhrijuhu fi suratil batil, dan dia mengeluarkan kebenaran itu dalam bentuk batil. Jadi merubah kebenaran itu menjadi kebatilan. Kana dzalika min akbahil muharramat. Maka itu termasuk keharaman yang paling buruk, ya, perkara buruk yang paling diharamkan, ya. Keharaman yang paling diharamkan. Wa min akhbathi khisalin nifaq, dan paling buruk perangai orang-orang munafik. Dengan cara-cara seperti itu, ya, berdebat dengan cara-cara seperti itu untuk memenangkan argumennya padahal dia di atas kebatilan. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud an Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khasama fi batil wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a." Barang siapa yang berdebat di atas kebatilan padahal dia tahu itu sesuatu yang batil, lam yazal fi sakhatillah, maka dia selalu berada di atas kebencian dari Allah. Dia selalu dibenci oleh Allah hatta yanzi'a, sampai dia berhenti. Sampai dia tidak membela klien itu lagi. Kalau dia masih membela, maka dia terus berada di atas kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara hal-hal yang tidak dibolehkan ketika seorang pengacara itu membela klien, yaitu tidak boleh membela kebatilan. Yang kedua, seorang pengacara tidak boleh langsung membela kliennya tanpa mengetahui asal-usul permasalahan. Jadi ketika dapat tawaran untuk membela seorang klien, yang ditanyakan bayarannya berapa. Jadi bukan ditanyakan asal-usul masalahnya. Ini masalahnya yang benar siapa, yang salah siapa. Dia tidak peduli itu, atau dia nggak mau tahu tentang itu. Nah ini juga hukumnya jelas haram. Yang ketiga, seorang pengacara ini menggunakan cara-cara yang dusta. Dengan cara-cara yang dusta. Memanipulasi masalah, memanipulasi data,
bikin saksi-saksi palsu dan seterusnya. Nah, ini jelas-jelas haram. Ataupun seorang yang membela melebihi kebutuhannya. Jadi orang yang dia bela itu memang benar, tapi ketika membela itu kelewatan batas, melebihi batasannya. Jadi mungkin seorang istri pengen cerai dari suaminya. Jadi pengen cerai saja. Jadi kesalahan suami itu ya berakibat istri ini minta cerai. Tapi karena klien ini minta agar suaminya itu dijatuhkan penjara, jadi tidak hanya diceraikan, tidak hanya pisah dari suaminya, tapi klien ini si istri ini pengen bilang ke pengacara, pengen agar suami itu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ini berarti kelewatan batas. Harusnya persoalannya hanya sampai mereka pisah saja, tapi ini sampai dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ini berarti mencari-cari alasan baru untuk mendolimi orang. Nah, ini hukumnya jelas haram. Atau untuk mendapatkan harta gonogini. Jadi kebanyakan pengacara itu ketika mau menghadapi kasus perceraian yang dicari itu ya harta gonogininya. Jadi bahkan sebab kebanyakan istri gugat cerai kepada suami itu juga ulahnya para pengacara ini. Mohon maaf ya. Kebanyakan pengacara itu yang memotivasi para istri itu supaya cepat gugat cerai kepada suaminya. Bahkan dia mengiming-imingi, nanti saya akan usahakan agar setelah cerai kamu mendapatkan harta gonogini sekian dan nanti saya dapat sekian. Kan maksudnya begitu. Padahal harta itu milik siapa? Milik suaminya. Istri tidak punya harta sama sekali di situ. Itu harta murni milik suaminya. Tapi pengacara ini bisa mengolah-ngolah dalil, mengolah-ngolah undang-undang, akhirnya harta itu jatuh ke tangan istri. Harta gono gini, ya. Dan dikasih apa namanya? Diancam dengan berbagai mungkin suami punya kasus, punya keburukan-keburukan yang diketahui oleh istri. Kalau suaminya tidak mau kasih harta itu ya nanti akan dibongkar, gitu ya. Dengan ancaman-ancaman seperti itu, ya suami nggak mau pikir panjang, nggak mau masalah lebih panjang, udah ceraikan, kemudian mendapatkan dikasih harta sekian, lalu pengacaranya dapat sekian persen. Ya. Nah ini jelas hukumnya adalah haram. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insya Allah.
Baik, kaum muslimin dan muslimat a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kita lanjutkan. Wa ruwiya raja'u Abu Yahya sahibus Saqat wa huwa layin an Yahya an Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanza. Barang siapa yang berdebat tanpa ilmu, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Ini yang tadi kita jelaskan. Maka sebagai seorang muslim, jangan suka berdebat dalam urusan agama, dalam urusan apapun. Dia jangan selalu suka berdebat apa-apa yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Sukanya debat. Padahal menurut ini, menurut Ustaz ini begini, menurut Ustaz ini begini. Ya. Jadi di media sosial misalkan, sukanya berdebat padahal sama-sama tidak punya ilmu, hanya nukil sini nukil sana gitu ya. Maka hindari hal-hal yang seperti itu. Karena orang yang suka berdebat jatuhnya jatuh jauh dari kebenaran. Jadi ujung-ujungnya dia hanya membela diri sendiri, bukan membela kebenaran. Tapi pengen begitu dia sudah kalah, maka dia membela diri sendirinya supaya dia tidak jatuh, tidak malu dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah debat kusir. Dan terbukti orang-orang yang sukanya berdebat maka tidak besar manfaatnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang mulai meninggalkan hal-hal seperti itu. Mulai meninggalkan ulama yang sukanya berdebat seperti itu. Jadi kalau tidak dibutuhkan, maka tidak perlu seseorang itu berdebat. Baik. Kemudian waruya Hajjaj bin Dinar wa huwa Suduq an Abi Ghalib an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal
Tsumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk, kanu alaihi illa utu jadala, melainkan mereka akan dikasih suka berdebat, ya, dikasih keinginan untuk suka berdebat. Kemudian Nabi membacakan ayat ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu kecuali hanya untuk debat saja. Bal hum qaumun khasimun. Akan tetapi mereka lah kaum yang suka bersengketa. Waruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati dallatu alim wa jidalu munafiq bil Qur'an wa dunya taqa'u a'naqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti untuk menimpa umatku, yang pertama zalatu alim, tergelincirnya seorang alim, ulama yang tergelincir, ulama yang tergoda dunia, dia diulamakan, kemudian dia tergoda dengan dunia, dia hanya mencari kedudukan atau hanya mencari ketenaran atau mencari harta, sehingga fatwa-fatwa yang dia keluarkan itu berdasarkan hawa nafsu, sudah tidak sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah lagi. Ini yang sangat berbahaya, sehingga orang-orang yang mengikutinya itu bisa tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan uh, zalatul alim zalatul alam. Zalatul alim zalatul alam. Tergelincirnya seorang alim maka hancurlah alam, gitu ya. Zalatul alim zalatul alam. Begitupun jidalu munafikun bil Quran, seorang munafik yang berdebat menggunakan Al-Quran. Ini juga paling ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang liberal saat ini, berhujjah dengan Al-Quran, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang tidak tahu, ya mereka langsung setuju karena membawakan dalil-dalil Al-Quran, padahal sebetulnya itu jauh dari kebenaran. Mungkin terpedaya dengan pemahamannya orang-orang filsuf. Misalkan dahulu orang-orang terpedaya dengan pemahamannya Aristoteles yang mengatakan Tuhan itu sempurna, maka Tuhan tidak layak memikirkan sesuatu yang tidak sempurna. Kelihatannya masuk akal ucapan seperti itu, ya. Tuhan itu maha sempurna, jelas Allah itu memang maha sempurna. Kalau begitu, ya Tuhan tidak layak untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak sempurna, perkara-perkara yang receh, perkara-perkara yang remeh itu, ya Tuhan nggak layak mikirin hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Diikuti oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan atau meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui perkara-perkara yang detail. Allah hanya tahu perkara-perkara yang mujmal, yang global saja. Allah nggak tahu orang masuk, mohon maaf, ke dalam kamar mandi kemudian buang hajat, itu Allah nggak tahu, karena Allah nggak pantas mikirin atau mengetahui orang yang buang hajat seperti itu. Allah nggak tahu sapi itu kapan buang kotoran. Ya. Nah, dengan keyakinan seperti itu, ini keyakinan yang sesat, walaupun kelihatannya masuk akal, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan Allah itu mengetahui segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, yang terperinci maupun yang global, semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala.